Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ini suara ngaji. Ada suara ngaji keras banget, Pak. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, Dr. Fitri, pada malam hari ini Unmute, Ustadz. Ya, baik. Yang kami hormati Dr. Fitri, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini atas izin dan kehendak Allah kita dipertemukan bersama dalam acara virtual traveling yang digagas oleh IKD Kulon Progo. Dalam hal ini adalah Dr. Fitri. Mudah-mudahan acara ini memberikan tambahan atau memberikan wacana atau ilmu atau manfaat bagi Bapak Ibu sekalian, meskipun kita menjelajahnya dengan cara virtual seperti ini, tapi insya Allah kita bisa mengambil faedah dari apa yang akan kita lakukan pada acara malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajak kita kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih kepada Dr. Fitri yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Ini kali yang ketiga dan sesi ini khusus Mesir ini adalah yang kedua kalinya. Pada malam hari ini kita akan menjelajah ke destinasi yang menurut kita sebuah negara yang cukup unik dan cukup bagus sekali untuk kita jelajahi di situ karena mengandung nilai sejarah yang luar biasa tingginya dan banyak sekali tempat-tempat yang perlu kita pelajari. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang akan kita jelajah malam hari ini adalah Mesir. Mesir tentu tidak asing lagi dalam telinga kita, dalam pandangan kita. Mesir. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar kata Mesir, tentu sudah terlintas dalam benak Bapak Ibu sekalian adalah apa saja yang menarik di situ. Ketika kita mendengar kata Mesir, pasti terlintas pertama adalah piramid, sudah pasti. Piramida, terus kedua Al-Azhar, Masjid Al-Azhar dan universitasnya. Ini. Kemudian berikutnya bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang hobi atau suka menonton sepak bola, tentu di situ ada idola yang sangat terkenal sekali, yaitu Muhammad Salah, seorang striker dari Mesir yang masuk dalam persepak bolaan di Eropa. Kemudian mungkin bisa jadi ketika
mendengar kata Mesir, mungkin Bapak Ibu terlintas ada sesuatu yang sangat terkenal sekali, misalnya kadal Mesir misalnya. Itu sangat populer sekali. Namun pertanyaannya, apakah hanya itu saja yang kita kenal dengan kita menjelajah Mesir? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengenal Mesir, kita akan mengenal lebih dekat dan akan mengenal lebih banyak lagi tentang apa itu Mesir. Oleh karena itu, kok hilang ya suaranya? Hilang. Halo Ustaz, hilang suaranya. Ya, mungkin sinyalnya. Terlempar dari Zoom sepertinya. Keluar ya? Ya, coba saya tag dulu ya. Sinyalnya mungkin ya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, bisa menunggu dulu. Hilang sinyalnya. Tes, tes. Tes, nggih. Sudah Ustaz, monggo. halo? Halo, nggih, monggo. Tadi sempat hilang. Mohon maaf. Ya, ya. Mohon maaf, terputus, Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Mesir ini kalau kita lihat dari peta di sini, sebelah barat berbatasan dengan Libya. Sebelah kiri kita Libya. Kemudian timurnya
berbatasan dengan Israel. Israel dan jalur Gaza. Posisinya di mana? Israel dan jalur Gaza. Nah, itu di atas itu, Bapak Ibu sekalian. Di sini dulu ketika masa pemerintahan Mursi, Presiden Musri yang dikudeta oleh Presiden Sisi sekarang ini, dulu jalur Gaza, perbatasan dari Mesir ke Gaza itu dibuka. Terowongannya yang selama zaman Hosni Mubarak ditutup, kemudian dibuka sehingga orang-orang Gaza yang terkurung di situ kemudian bisa keluar ke Mesir untuk belanja dan membeli perbekalan dan sebagainya. Nah, setelah Mursi dikudeta dan digantikan oleh Presiden Sisi sekarang ini, langsung ditutup kembali, dan orang Gaza, penduduk Gaza tidak bisa untuk datang ke Mesir lagi karena ditutup. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Mesir juga berbatasan dengan Sudan di bawah, posisinya di bawah. Ini dekat sekali dengan Sudan. Mesir ini Bapak Ibu sekalian termasuk negara paling maju di benua Afrika. Benua Afrika, Mesir tergolong negara paling maju dan paling kuat untuk negara-negara di sekitarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Mesir ini kalau kita lihat ke belakang sejarahnya, termasuk negara yang sangat tua sekali, mempunyai kebudayaan yang sangat tinggi dan kebudayaan peradaban yang sangat tua. Usia Mesir itu 5.000 tahun lebih, Bapak Ibu sekalian, 5.000 tahun lebih. 3.000 tahunnya, dari 5.000 tahun kalau dihitung ke belakang, mundur ke belakang ini, 3.000 tahun lamanya dikuasai oleh dinasti Fir'aun. Dinasti Fir'aun, kemudian setelah selesai penguasa Fir'aun, kemudian berganti penguasa berikutnya yaitu Romawi. Setelah Romawi jatuh dan dikalahkan oleh penguasa dari kaum muslimin, maka setelah Romawi kemudian jatuh ke tangan umat Islam. Jatuh ke tangan umat Islam, dikuasai oleh Arab Turki dengan Kesultanan Utsmaninya. Kesultanan Utsmani sempat menguasai Mesir ini cukup lama, ratusan tahun. Nah ini Bapak Ibu sekalian, sekarang Mesir ini kalau kita lihat dengan peta ini, kembali ke peta ini Bapak Ibu sekalian, penduduk Mesir ini 90% adalah umat Islam. 90% umat Islam, 10%-nya Nasrani. Ini mirip dengan Indonesia, dulu 90%, kemudian turun 85, 80, dan sekarang tinggal berapa. Nah, Mesir ini masih bertahan 90% umat Muslim Sunni. Umat Muslim Sunni di sana Syiah tidak bertahan di sana dan sangat sedikit. 10%-nya Nasrani. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, penduduk Mesir ini 99% menempati Sungai Nil, di pinggir Sungai Nil, dekat Nil. Kalau kita lihat peta di tengah ini Bapak Ibu sekalian, garis biru kecil di tengah, itu yang ditunjuk oleh kursor Dr. Fitri, itu adalah Sungai Nil. Jadi mayoritas provinsi-provinsi yang ada di Mesir, penduduknya itu 99% tinggal di tepian Sungai Nil.
Sisanya itu di tengah kota, kemudian di padang pasir itu sangat sedikit sekali. Karena apa? Karena penghidupan mereka mayoritas adalah dari pertanian. Nah ini 99% mereka tinggal di pinggiran aliran Sungai Nil. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke tempat wisata, ada baiknya kalau kita mengenal adat dan kebiasaan atau budaya orang Mesir itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian. Ini penting kalau kita ingin berkunjung ke suatu negara, ke suatu negeri, maka kita harus mengenal budayanya. Bapak Ibu mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah ke Arab Saudi. Tapi pernahkah Bapak Ibu sekalian mengkaji atau mempelajari budaya negeri tersebut? Karena dalam sebuah ungkapan, kalau kita menguasai, kita mengenal budaya negeri setempat, maka kita tidak akan tertipu. Oleh karena, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, sebelum kita menjelajah ke Mesir, apalagi nanti kalau mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk bisa datang menjelajah ke sana, maka kita perlu mengetahui adat istiadat, kebiasaan atau budaya mereka. Pertama, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita ketahui, orang Mesir itu suka membaca dan mendengar Al-Quran. Lantunan Al-Quran, membaca Al-Quran, misalnya kita dapati mereka di dalam bis sambil berdiri membaca Al-Quran, di dalam kereta mereka membaca Al-Quran. Mereka tidak malu karena adat dan kebiasaan mereka seperti itu. Islamnya kental sekali. Di terminal-terminal, di terminal bis, di terminal kereta, di situ didengungkan alunan ayat suci Al-Quran, itu sudah biasa. Berbeda dengan suasana kalau di tanah air misalnya, jarang sekali kita mendapatkan orang membaca Al-Quran di dalam bis, di dalam pesawat. Mungkin ada perasaan malu. Kalau di sana sudah pemandangan cukup sangat biasa kalau seperti itu. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, orang Mesir, kebiasaan mereka dalam tata cara menjamu tamu. Ada satu tradisi dan kebiasaan ketika ada tamu datang, mereka menjamu tamu, mengeluarkan apa yang mereka punya di rumah, dikeluarkan untuk menjamu tamu. Dan tamu tersebut diharuskan menyantapnya. Diharuskan menyantapnya. Ketika kita menolak, mereka tersinggung karena mereka merasa ini tamu kita ini kok tidak menghormati, tidak menghormati tuan rumah, diminta untuk menyantap saja tidak mau. Ada kesan melecehkan, merasa makanannya itu tidak enak dan lain sebagainya. Di tempat kita, Bapak-Ibu sekalian, hampir sama. Ketika ada tamu, kita berusaha menyuguhi tamu itu dengan sajian yang kita punya yang terbaik untuk tamu. Tapi di tempat kita bedanya apa? Kalau kita sebagai tamu, kemudian kita disuruh dipersilakan dan kita menyantap banyak-banyak, itu kadang ada rasa malu, Bapak-Ibu sekalian. Ada malu nanti dikiranya, oh tamu kok rakus, makannya kok banyak sekali. Nah, kalau di Mesir beda. Di Mesir itu justru tamu itu disuguhkan dan harus makan. Tidak boleh menolak. Nah, ini cara menjamu tamu. Kemudian, orang Mesir mempunyai satu kebiasaan mereka ketika bicara itu menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh misalnya ketika lawan bicaranya itu cukup dengan isyarat tangan seperti ini, dengan mengatakan isbir, tangan seperti ini nih, tanpa mengucapkan apapun itu orang sudah paham. Ini artinya sabar, santai.
Jangan ngegas. Kalau bahasa kita sekarang itu jangan terlalu ngegas. Isbir. Kalau misalnya lawan bicara kita dalam cara berpikirnya itu terlalu ngaco, cukup dengan isyarat gini. Ada muh kuais, muh mafi kuais. Dalam bahasa Arabnya itu cara berpikir kamu itu kacau dengan isyarat gini. Terus kalau mereka bicara itu selalu dengan tangan. Tangannya itu selalu digerakkan, bahasa tubuh. Nah ini bahasa tubuh kalau kita tidak terbiasa itu kadang kita salah paham. Nah, ini orang kok sombong diajak bicara gerak-gerakkan tangan, gerak-gerakkan tangan dan sebagainya. Itu mereka Bapak-Ibu sekalian. Terus mereka kalau ketemu sama teman setelah salaman itu mesti rangkulan, kecup kening, kecup pipi, tempel pipi kiri kanan, dan basa-basinya banyak. Mengucapkan, menanyakan bagaimana kabarmu, bagaimana kabarmu itu bisa sampai 10-15 menit Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarmu, bagaimana keluargamu, bagaimana kondisi kamu, dan diulang-ulang lagi. Kalau kita tidak terbiasa, bosan, kita pasif kadang itu kalau orang Indonesia dengan orang Arab, orang Mesir khususnya, itu kadang pasif. Tapi mereka itu sudah bahasa mereka, kecup kening, kalau kepada orang yang dihormati orang tua, kecup kening, kemudian tempel pipi kiri kanan, kemudian basa-basi itu sudah tradisi mereka. Terus lagi Bapak-Ibu sekalian, temperamen. Mereka temperamen, nada dan gaya bicara itu tinggi, cepat marah, tapi cepat lupa, tidak dendam. Saya dulu kebetulan pernah di Mesir 4 tahun lebih, 4 tahun setengah. Itu dulu saya latihan bahasa Arab, bisa lancar bahasa Arab, bisa lancar bahasa pasaran, bahasa kampung mereka itu dengan cara ini Bu, Bapak Ibu sekalian, dengan cara membiasakan diri ngomong bahasa Arab, kadang suara tinggi dan sebagainya. Ketika mereka marah kita lawan dengan suara tinggi, kuat-kuatan, menang-menangan. Akhirnya dari situ tahun pertama, tahun kedua sudah lancar bahasa Arab, alhamdulillah. Nah, itu mereka punya tradisi seperti itu, punya kebiasaan. Terus yang perlu kita kenal dari orang Mesir juga, tea is life. Ada istilah tea is life. Teh adalah kehidupan. Orang Mesir ini termasuk punya kebiasaan malas-malesan. Pagi itu mau masuk kerja itu minum teh dulu, kemudian menghisap semacam sisa itu ada selang seperti nyedot rokok gitu, tapi bahan bakarnya dari buah-buahan, ada rasa melon, ada rasa apel dan sebagainya. Hidup mereka itu tidak terlepas dari teh. Ketika Bapak Ibu bertamu kepada mereka, jarang sekali ditanya mau kopi atau susu, tidak. Tapi mau teh kental atau teh yang ringan, teh manis atau teh biasa. Nah, mereka sangat lekat sekali dengan teh Lipton, merek teh Lipton, pahit, kental. Nah ini kehidupan mereka itu dari pagi, siang, malam tidak terlepas dari minuman teh. Sehingga ada satu slogan, tea is life. Teh adalah kehidupan mereka, gaya hidup mereka. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, jam kerja mereka, jam buka toko, jam buka pasar itu sekitar jam 10 sampai jam 11 pagi. Buka kantor jam 10, jam 10 datang, masih ngopi dulu, masih ngobrol dulu, baru efektif kerja itu setelah duhur. Jadi males sekali di sana itu. Suasana alam kerja, alam nyata di sana itu berbeda dengan kita. Kalau di Indonesia, di tempat kita, habis subuh
ibu-ibu sudah ke pasar, sudah jualan sebelum subuh. Habis subuh sudah buka toko, habis subuh sudah olahraga. Mereka kalau musim dingin, Bapak Ibu sekalian, itu kota mati total. Mereka akan beraktivitas di atas jam 10, bahkan habis zuhur baru buka. Tidak ada nama lari pagi, itu jarang sekali. Ini Bapak Ibu sekalian, adat dan kebiasaan orang Mesir yang kalau Bapak Ibu sekalian berkesempatan ke sana atau misalnya pas ke Saudi melihat orang Mesir, karyawan hotel atau cleaning service Mesir, mereka itu punya tabiat dan kebiasaan budaya seperti ini. Ini Bapak Ibu sekalian mengenal tentang Mesir. Nah, Mesir ini tadi sudah kita di prolog di awal, merupakan negara termaju di Eropa. Dan ingat, Mesir ini Bapak Ibu sekalian, satu-satunya negara yang dulu mengakui kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus, pada saat negara PBB yang tergabung dalam PBB belum ada yang menyatakan kemerdekaannya, ternyata Mesir sudah mendukung kemerdekaan Indonesia, mendukung Presiden Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tahun 45. Ini baik. Kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Tempat mana saja yang penting kita kunjungi. Ini pertama piramid, karena ini adalah ikon daripada Mesir dan merupakan satu dari 7 keajaiban dunia. 7 keajaiban dunia itu mana aja Bapak Ibu sekalian? Satu di antaranya adalah piramid ini. 2 di antaranya Borobudur. Nah, kita lihat tayangan ini, lihat tayangan sebentar ini Bapak Ibu sekalian, lihat video ini sambil nanti kita kasih komentar untuk piramid. Bapak Ibu sekalian, piramid yang tertinggi tadi ini, yang terbesar tadi ini, Bapak Ibu sekalian, ini adalah piramid yang dibangun pada masa Fir'aun, Fir'aun yang terkenal dengan bengisnya pada saat itu, di mana piramid ini mempunyai ketinggian 147 meter, sangat tinggi sekali Bapak Ibu sekalian, sangat tinggi sekali. Dibangun selama 20 tahun lamanya dengan tenaga-tenaga bayaran yang jumlahnya sekitar 10.000 orang. 10.000 orang. Kita lihat di video ini cukup menarik dan indah sekali Bapak Ibu sekalian. Piramid yang ada di Giza. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat piramid ini, Bapak Ibu sekalian, ternyata para peneliti, para ilmuwan sudah melakukan kajian sejak 4.000 tahun yang lalu sampai sekarang ini. Ternyata masih menyisakan beberapa misteri, beberapa hal-hal yang tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dijelaskan, terpecahkan sampai sekarang ini. Apa Bapak Ibu sekalian? Di antaranya apa? Di antaranya tentang mereka menganalisa, pertama, bagaimana mungkin piramida ini dibangun sebesar ini dengan bangunan yang sangat detail, hitungan yang sangat detail sekali. Terus kedua, Bapak Ibu sekalian, penelitian mereka yang sampai sekarang ini belum menemukan titik temu siapa pencetus ide pembangunan piramid ini.
idenya itu pada Fir'aun. Fir'aun yang mana? Apakah pada masa Fir'aun yang dijelaskan dalam Al-Quran disinggung Suaranya hilang, Ustaz. yang mengaku sebagai Tuhan, ataukah Suaranya putus-putus, Ustaz. Fir'aun Halo? Sudah, Dok? Sudah. Sudah. Masih. Baik. Saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian. Misteri atau kajian yang belum terselesaikan sampai sekarang ini, tujuan dibangun piramid ini. Yang ini Bapak Ibu sekalian, ada para ilmuwan yang mengatakan bahwasanya piramid ini dibangun sebagai tempat menyimpan jenazah, mayat para Fir'aun. Para Fir'aun saat itu ada 30 dinasti Bapak Ibu sekalian. Ada yang mengatakan piramid ini dibangun untuk menyimpan jenazah, menyimpan harta kekayaan para Fir'aun. Kemudian ketika mereka meninggal, kemudian mayatnya disimpan di dalam piramid tersebut. Ada yang mengatakan, menganalisa dan mengkaji bahwasanya piramid ini dibuat untuk kebanggaan Fir'aun yang berkuasa pada saat itu. Nah, analisis yang ketiga ini Bapak Ibu sekalian, ini yang menarik ini, menurut kajian oleh ilmuwan dari Amerika, dijelaskan dalam Atlantis, misalnya piramid ini dibangun dari tanah liat yang dipanaskan, terdiri dari batu alam tanah liat yang dipanaskan sehingga menjadi batu keras. Ini proses pembuatannya, untuk tujuan apa dan bagaimana cara membuatnya. Namun dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, perlu kita kaji, ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surat Al-Qasas ayat ke-38, Allah mengatakan, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'. Dan Fir'aun berkata, hai pembesar kaumku, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mengetahui bagimu selain aku. Karena Fir'aun waktu itu mengaku sebagai Tuhan. Kemudian Fir'aun mengatakan, fa'auqid li ya Haman alatin. Wahai Haman, Haman itu adalah pembantu Fir'aun, pembisik Fir'aun, cendekiawan, termasuk cendekiawan. Kalau kita lihat dalam pemerintahan, contoh dalam negara kita, di sekitar Jokowi itu ada pembisik, ada pemikirnya, ada ini orang kirikannya itu lah. Haman ini termasuk orang terdekat Fir'aun saat itu, Bapak sekalian. Fir'aun mengatakan, wahai Haman, bakarlah Haman untukku tanah liat. Haman diminta perintahkan oleh Fir'aun untuk membakar tanah liat. Kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi. Bangunan yang tinggi saat itu bangunan apa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan bangunan yang tinggi. Tidak ada bangunan yang tinggi saat itu, sehingga para ahli tafsir melihat bangunan yang tinggi ini adalah bangunan seperti ini. Tujuannya untuk apa? Supaya aku dapat melihatnya Musa. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian, Al-Quran ini pendekatnya lebih dekat dengan kajian dalam majalah Times tersebut. Pembuatan setelah diteliti, batunya bakar dulu, kemudian mengeras, dan kemudian menjadi batu sangat kuat sekali. Ini dekati dengan ayat Al-Quran dalam surat Al-Qasas ini. Sehingga kita meyakini hanya
piramid-piramid yang ada dalam tayangan video ini dulu dijadikan oleh Firaun untuk tujuan apa? Tujuannya untuk melihat, karena kesombongannya, melihat Tuhan Musa itu di mana sebenarnya. Ada nggak Tuhan selain Firaun? Selain aku, kata Firaun. Di mana ada Tuhan Musa? Tidak ada Tuhan sama sekali kecuali Firaun. Nah, ini misteri yang sampai sekarang ini menjadi kajian para ilmuwan. Yang keempat, Bapak kalian, sejauh mana kemajuan peradaban pada saat itu untuk kemajuan saat itu sejauh mana sehingga Firaun bisa membuat piramid seperti ini. Inilah Bapak Ibu sekalian, ketika kita lihat piramid ini, sudah sering menonton di YouTube atau di gambar-gambar lain tentang, tapi kalau sekedar melihat dan menonton tanpa ada pendekatan kepada Al-Quran, lebih percaya kepada analisa yang ketiga tadi itu, sesuai dengan tinjauan ayat ini, bahwasanya piramid ini dibangun untuk kebanggaan mereka, sebagai menunjukkan kesombongan Firaun dengan mengaku Tuhan, menentang tidak ada Tuhan selain Firaun. Baik, kita lihat slide berikutnya, Bapak-Ibu sekalian, tentang piramid ini. Lanjut. Ini foto jamaah kami, jamaah Nur Ramadan, yang bulan Februari kemarin berkunjung ke sana. Bapak Ibu sekalian bisa lihat ukuran batu yang tumpukan batu piramid segede orang Arab. Orang Arab ini sangat tinggi, tapi batunya ini mendekati lehernya, Bapak Ibu sekalian. Mendekati leher, ini artinya mereka itu sudah mempunyai satu peradaban yang sangat tinggi sekali dengan pemilihan batu, pemilihan material dan sebagainya pada saat membangun piramid tersebut. Kita lihat slide berikutnya. Ini di depan itu ada patung manusia dengan badan singa. Ini diyakini dulu sebagai dewa penjaga piramid. Dewa penjaga piramid, sehingga dibuat patung sedemikian rupa. Baik, kita lanjutkan. Ini Museum Mesir, Bapak Ibu sekalian. Di dalamnya terdapat mumi orang Mesir kuno. Orang Mesir kuno, Bapak Ibu sekalian, meyakini adanya mumi, yaitu jenazah yang diawetkan. Yang mereka yakini itu apa? Roh yang sudah keluar, orang yang sudah meninggal, itu rohnya nanti akan kembali ke jasad jenazah tersebut dengan cara diawetkan tadi. Jadi jenazahnya diawetkan, dan mereka meyakini roh yang sudah tercabut atau nyawanya sudah tercabut, rohnya nanti akan kembali ke jasad tersebut. Di dalam museum ini, Bapak-Ibu sekalian, ada tersimpan mumi, replika atau banyak sekali replika dari para penguasa Firaun pada saat itu, dan ada mumi Firaun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini kita lihat museum ini, bangunannya terdiri dari dua
2 lantai, isi semuanya ini hampir diisi dengan patung replika atau patung Fir'aun yang berkuasa pada saat itu, dan termasuk Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Yunus ayat 90, Allah berfirman, "Wajawazna bi bani Israilal bahra fa'atba'ahum fir'aunu wa junuduhu baghyan wa adwa." Dan kami memungkinkan Bani Israel untuk melintasi Laut Merah. Hatta idza adrakahul gharaqu, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hatta idza adrakahul gharaqu, hingga bila Fir'aun itu telah hampir tenggelam. Fir'aun itu ketika hampir ditenggelamkan oleh Allah itu tentu sudah membaca atau mendengar cerita Fir'aun, bagaimana ketika Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya, ketika Nabi Musa sudah menyeberangi laut, tentara Fir'aun ini baru sampai di tengah lautan. Nah, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika akan ditenggelamkan oleh Allah, ketika akan tenggelam, qala amantu annahu la amanat bihi banu Israil. Fir'aun berkata, saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin. Lalu dia mengakui, ini Bapak Ibu ini yang digambar di video ini adalah mumi Fir'aun yang ada di Museum Mesir. Wa ana minal muslimin, kata Allah, saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Kali ayat ini Bapak Ibu sekalian, Fir'aun itu dia bertobat, dia menyatakan keimanannya, mengakui keislamannya pada saat dia akan tenggelam. Pada saat Fir'aun akan ditenggelamkan, nyawa sudah sampai di tenggorokan, kemudian dia mengatakan, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israel. Ya Allah, saya beriman terhadap Tuhan yang diimani oleh Nabi Musa. Saya beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi kata Allah, al-ana waqad asaita qablu, sekarang kamu sudah terlambat. Kamu dulu tidak beriman kok sekarang baru tobat. Nah, ini Bapak sekalian, kita bisa mengambil satu pelajaran penting sekali, bahwasanya tobat itu tidak diterima oleh Allah ketika nyawa sudah di tenggorokan sini, sudah mau dicabut, itu sudah tidak ada waktu lagi untuk diterima taubat. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat siapapun. Orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, taubatnya diterima. Selama pertama, sebelum matahari terbenam. Kedua, sebelum roh kita itu keluar dari jasad kita. Lah Fir'aun ini sudah mau tenggelam baru tobat. Tidak ada gunanya kata Allah. Kata Allah, wa kunta minal mufsidin. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Dulu kamu tidak mau beriman, kok sekarang baru beriman. Ditolak taubatnya oleh Allah, ditenggelamkan, dan jasadnya masih utuh. Jasadnya diselamatkan. Al-ana fal yaumuna nunajjika bi badanika. Pada ini kami selamatkan kamu dengan badanmu, dengan jasadmu. Tujuannya apa kata Allah? Litakuna liman khalfaka ayah. Agar orang-orang setelah kamu itu bisa mengambil pelajaran. Nah, ketika kita masuk ke museum ini Bapak-Ibu sekalian, melihat di museum mumi Fir'aun ini, kita akan melihat bagaimana orang yang sombong, orang yang mengaku sebagai Tuhan itu ternyata jasadnya masih utuh sampai sekarang ini. Dihina, diejek, dan dilecehkan oleh semua manusia yang berkunjung ke sana. Ini Bapak sekalian kalau masuk ke museum sini, ini ada
ada tarif khusus kalau untuk pelajar 20 pon, kalau dirupiahkan murah sekali, kira-kira sekitar 50.000. Kalau untuk turis sekitar 200.000. Nah, ini museum Fir'aun, Bapak-Ibu sekalian. Kita bisa mengambil ibrah dari kunjungan kita di museum ini. Kita lakukan pendekatan ini pada surat Yunus ayat 90 sampai 92. Bagi Bapak Ibu sekalian nanti yang ingin merujuk membaca tafsir dan penjelasan dari ayat ini, insya Allah lebih mudah memahami bagaimana Fir'aun saat itu, cerita pengejaran Fir'aun terhadap Nabi Musa dan kaumnya sehingga ditenggelamkan di Laut Merah. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ini mumi Fir'aun. Baik, sekarang setelah dari Museum Fir'aun, kita lanjut menyusuri ke Sungai Nil. Jaraknya dekat antara museum tadi ke Sungai Nil, itu hanya hitungan 100 atau 200 meter saja. Cukup dekat, sehingga tidak terlalu memakan waktu untuk berkunjung ke tempat berikutnya ini. Kita lihat videonya Bapak-Ibu sekalian. Video Sungai Nil. Kemudian nanti lihat gambar slide-nya. Baru nanti kami sambil jelaskan. Sungai Nil. Sungai Nil Bapak-Ibu sekalian adalah sungai terpanjang di dunia. Siapa yang tidak kenal Sungai Nil, tentu semua orang tahu dan mengenal Sungai Nil. Sungai Nil itu di Mesir, Sungai Nil itu sungai terpanjang di dunia. Urutan kedua adalah Sungai Amazon. Nah, Sungai Nil ini, Bapak-Ibu sekalian, sudah ribuan tahun yang lalu sampai sekarang kondisinya seperti ini. Dan ini sungai ini merupakan sebagai tumpuan kehidupan bangsa Mesir. Orang Mesir hidupnya bergantung kepada Sungai Nil. Karena mereka mayoritas mata pencahariannya adalah dari pertanian. Sungai Nil ini Bapak-Ibu sekalian, panjangnya hampir 7.000 km. 7.000 km melewati 9 negara. Di antaranya lewat Uganda, lewat Rwanda, melewati Sudan, melewati Mesir, dan nanti berujung di ujungnya itu adalah sampai ke Laut Mediterranean. Nah, Sungai Nil ini Bapak-Ibu sekalian sangat terkait sekali dengan Fir'aun dan Nabi Musa. Dulu ketika Nabi Musa dilahirkan, Allah memerintahkan untuk ditenggelamkan, dihanyutkan di Sungai Nil. Alasannya apa? Di dalam diceritakan dalam surat Al-Qasas ayat 7 sampai ayat ke-9, di situ Allah secara detail menjelaskan bagaimana Nabi Musa diperintahkan oleh Allah kepada ibunya untuk menghanyutkan bayi Musa di Sungai Nil ini. Karena zaman itu ada peraturan maklumat dari Raja Mesir, Raja Fir'aun, bahwasanya setiap anak laki-laki yang dilahirkan itu harus dipenggal lehernya, harus dibunuh. Karena Raja Fir'aun bermimpi buruk. Bermimpi buruk, ada seorang bayi kecil laki-laki yang suatu saat dia akan menggeser dan menggusur singgasana kekuasaan Fir'aun. Dalam hal ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam surat Al-Qasas ini Allah memerintahkan ibunya
untuk menghanyutkan bayi Fir'aun ini, dan kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asia, dipungut, dan kemudian dijadikan sebagai anak angkat, dan ibunya dipanggil sebagai tukang susu istana pada saat itu. Pertama Fir'aun menolak, kita bunuh saja anak ini, tapi diceritakan dalam Al-Quran, wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li walak wala taqtuluhu asa ayyam fa'ana aw nattakhidha walada. Jangan engkau bunuh Fir'aun. Anak ini bagus, anak ini ganteng, anak ini mempunyai dari matanya itu ada sinar matanya ini luar biasa. Dia harapan kita menjadi qurratu ain, menjadi penghias mata kita, penglihatan kita. Jangan kau bunuh, semoga mudah-mudahan anak ini kita jadikan sebagai anak yang bermanfaat di kemudian hari. Nah, tapi ternyata Allah mengukir cerita ini, dan Nabi Musa kemudian keluar dari istana dan diutus oleh Allah untuk mengingatkan Fir'aun, untuk berdakwah kepada Fir'aun, sampai akhirnya Nabi Musa, Raja Fir'aun, ditenggelamkan oleh Allah di laut mati, Laut Merah tersebut. Bapak sekalian, ini adalah Sungai Nil yang sangat indah sekali. Ini kalau kita ke Mesir, pasti salah satu destinasi yang kita kunjungi adalah Sungai Nil. Kita akan diajak berkeliling dengan menggunakan Nile Cruise, kapal penyeberang yang menyusuri Sungai Nil ini. Bapak Ibu akan diberikan sajian pemandangan yang sangat indah, makan malam atau makan siang, kemudian minuman-minuman yang sangat menyenangkan di situ sambil melihat Sungai Nil tersebut. Nah, ini Sungai Nil ini Bapak-Ibu sekalian melewati Sudan. Sebelum ke Mesir, ini melewati Sudan dulu. Sehingga dikhawatirkan ada kekhawatiran dalam strategi militer Mesir ini, sangat takut sekali kalau seandainya terjadi perang antara Mesir dengan Sudan. Kemudian Sudan marah dan diblok Sungai Nilnya ini, ditutup, diblok, maka Mesir akan kekeringan. Seluruh penduduk Mesir akan mati kelaparan, akan mati karena tidak ada aliran sungai sama sekali. Nah, makanya Mesir membuat sebuah bendungan yang sangat besar sekali, namanya Bendungan Aswan, yang nanti pada gambar berikutnya nanti kita akan melihat sekilas bagaimana Mesir ini mempunyai satu strategi yang luar biasa, membuat bendungan raksasa, cadangan air untuk pertanian, untuk mengurangi debit air, mengurangi banjir dan sebagainya. Nanti pada slide berikutnya akan kita lihat dan ada videonya. Baik, kita lanjut pada slide atau gambar. Al-Azhar dan Masjid Al-Azhar perlu dan penting kita lihat untuk sebagai ibrah, sebagai pengetahuan kita bersama. Di Mesir itu ada sebuah masjid tua yang dulunya sebagai cikal bakal Universitas Al-Azhar pada dinasti Daulah Fatimiyah, Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah itu Bapak-Ibu sekalian adalah sebuah dinasti yang didominasi oleh orang-orang Syiah. Jadi dalam Islam itu ada dua faham akidah, faham Syiah dan faham Sunni. Kalau kita ini Sunni, di Indonesia ini Sunni. Kalau di Iran itu Syiah. Nah, dulu Daulah Fatimiyah ini
didominasi oleh faham Syiah. Ada sebuah masjid yang didukung oleh dinasti Fatimiyah ini, namanya Masjid Al-Azhar. Pada tahun 970, di dalam masjid ini ada halakoh-halakoh kecil. Halakoh kecil, halakoh fikih, halakoh Al-Quran, halakoh akidah dan sebagainya. Lama-kelamaan membesar dan jadilah sebuah universitas. Jadi Masjid Al-Azhar ini adalah cikal bakal Universitas Al-Azhar yang usianya sekarang sudah 1038 tahun. Dihitung dari mulai berdirinya 970, tahun 970 Masehi, Bapak sekalian, sampai 2020 ini, 2020 kemarin, itu 1038. Mana ada universitas atau kampus di dunia ini menyelenggarakan pendidikan agama gratis, ribuan mahasiswa gratis semuanya, pendidikannya, asramanya, makannya, minumnya digratisin semua, mulai dari tingkat MI, madrasah, SD, sampai perguruan tinggi. Kita mengenal, Bapak sekalian, di dunia ini ada beberapa universitas tertua. Yang pertama di Maroko, ini lebih tua dari Al-Azhar, tapi perannya kalah dengan Al-Azhar. Al-Qarawiyun. Kemudian yang kedua, Al-Azhar. Kemudian yang ketiga, di Inggris ada namanya Oxford. Oxford itu termasuk universitas tua di Eropa. Kemudian di Spanyol, di Paris ada namanya Sorbonne. Sorbonne yang mencetak para kader-kader orientalis, para kader-kader lulusan dari Sorbonne banyak Islamfobia, membenci Islam, menggerogoti pemahaman-pemahaman Islam, itu banyak diajarkan di Paris sana, di Sorbonne. Kemudian ada namanya University of Cambridge di Inggris juga. Ini kampus-kampus tadi yang saya sebutkan tadi ini jauh di belakang Al-Azhar. Al-Azhar ini punya keunikan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, usianya 1038 tahun sampai sekarang. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari semua negara Muslim. Dikirim ke Al-Azhar, digratisi, diberikan beasiswa, uang makan, uang tempat tinggal dan sebagainya. Dai-dai dikirim ke seluruh penjuru dunia. Dai-dai para dosen-dosen Al-Azhar dikirim untuk berdakwah ke semua penjuru dunia dengan biaya dari Al-Azhar, lembaga swasta. Lembaga swasta, kekayaan Al-Azhar saat ini, Bapak-Ibu sekalian, itu mencapai 2/3 dari kekayaan negara. Negara Mesir ini kalah, kekayaannya kalah. Pada tahun beberapa tahun yang lalu, sekian tahun silam yang lalu, kemudian Al-Azhar dijadikan sebagai lembaga di bawah naungan Badan Wakaf Mesir, Badan Wakaf pemerintahan Mesir, karena Al-Azhar mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, yaitu apa? Badan Wakaf, Bapak Ibu sekalian. Badan Wakaf, orang-orang Mesir ini punya kelebihan senang bersedekah. Mereka memberikan hartanya, memberikan dananya, memberikan tanahnya ke Al-Azhar itu dengan semangat luar biasa. Karena tahu pemanfaatan dana mereka, tanah mereka itu memang digunakan untuk dakwah, untuk misi sosial, misi dakwah. Sehingga terkumpullah dana yang besar, tanah yang besar, dibangun hotel, dibangun lembaga bisnis dan sebagainya. Hasil-hasil inilah kemudian dikelola dengan sebaik-baiknya. Banyak yang mencontoh pengelolaan badan wakaf ini. Di antaranya adalah di Indonesia lembaga amil zakat,
ingin mengembangkan zakat, wakaf dan sedekah ini meniru pengelolaan wakaf yang ada di Al-Azhar. Karena sudah terbukti Bapak-Ibu sekalian. Bayangkan 1038 tahun eksis sampai sekarang. Kita sangat jarang sekali mendapatkan satu lembaga baik internasional ataupun lembaga domestik yang mengelola sedemikian rupa. Ini merupakan aset umat Islam yang patut kita banggakan. Banyak sekali alumni Al-Azhar yang berkiprah di masyarakat, berkiprah di dunia internasional, banyak sekali. Kita juga bisa membaca dari literatur ataupun dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari media misalnya. Baik Bapak sekalian, ini Al-Azhar. Sekarang kita menyusuri ke destinasi berikutnya, Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau ada videonya bisa ditayangkan, Dr. Fitri. Kami ambil, saya jelaskan, Benteng Salahuddin ini adalah untuk menghadapi perang salib pada saat itu, perang salib yang dipimpin oleh Panglima Tentara Islam membebaskan Yerusalem Palestina. Membebaskan Yerusalem. Benteng ini bentang panjangnya 2100 km, membentang panjang sekali dari Kairo lama, kota lama sampai kota baru. Benteng ini Bapak-Ibu sekalian terdiri dari 3 lapis. 3 lapis. Lapis pertama itu adalah benteng yang di atasnya itu disiapkan senjata-senjata seperti meriam, tombak dan sebagainya. Diharapkan seandainya musuh berhasil menerobos benteng ini sekalian, maka dia akan masuk ke pelataran yang luas sekali, dan seandainya selamat dia akan masuk ke benteng berikutnya. Ketika masuk benteng berikutnya, seandainya dia bisa lolos, maka pada level ketiga, ada tahap yang ketiga, dia akan menghadapi lorong-lorong kecil, lorong-lorong sangat panjang sekali, maka disitulah dia bisa dipastikan akan menemui ajal mereka. Mereka akan diberondong dengan pasukan Salahuddin Al-Ayyubi, sehingga diharapkan pasukan salib akan hancur di situ. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita tarik sejarah ke belakang, Mesir ini dulu ditaklukkan oleh Amr bin As. Mesir ketika itu ditaklukkan Amr bin As tahun 640 Masehi. Saat itu Mesir masih di bawah kekuasaan bangsa Romawi. Jadi bangsa Romawi menguasai Mesir. Romawi ini kan di dalam cerita tadi dari dinasti Fir'aun jatuh ke tangan Romawi.
tangan Romawi kemudian jatuh ke tangan Amr bin As. Amr bin As ini gubernur Mesir yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada masa Umar bin Khattab ini, Amr bin As menaklukkan kota Mesir. Kemudian Amr membangun kota Mesir, ada Mesir lama, Mesir baru. Nah, kemudian pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi ini, Mesir membangun benteng yang kita lihat tadi dalam tayangan video, dalam tayangan gambar atau foto tadi. Ini benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dimakamkan di Mesir. Kenapa Imam Syafi'i sampai di Mesir? Bukankah Imam Syafi'i itu dulu di Irak? Nah, ini kalau kita lihat Imam Syafi'i ini, Bapak sekalian, nanti kita akan tarik secara ke belakang. Namun kita akan komentari gambar ini. Makam Imam Syafi'i ini ada di dekat Masjid Imam Syafi'i yang ada di kota Kairo. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i itu adalah salah satu pendiri madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu apa? Madhab Syafi'i ini adalah madhab Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh mayoritas orang Indonesia, mayoritas Asia Tenggara, mayoritas Mesir, Arab, bangsa Arab itu banyak menganut madhab Syafi'i karena lebih cocok dengan kultur dan peradaban mereka. Nah, di dalam Islam itu ada 4 madhab, Bapak sekalian. Madhab Ahmad bin Hambal, Hambali, madhab Maliki, kemudian madhab Syafi'i, dan madhab Hanafi. Imam Syafi'i, Bapak sekalian, dilahirkan di Palestina sana. Lahir tahun 1100 Hijriah. Imam Syafi'i lahir pada saat itu Imam Ahmad bin Hambal, madhab Hambali, pendiri madhab Hambali ini meninggal. Syafi'i lahir. Syafi'i lahir, Allah memberikan kecerdasan yang luar biasa. Usia 2 tahun ditinggal mati oleh bapaknya. Kemudian hijrah ke Mekah, dibawa asuhan ibunya. Ibu Imam Syafi'i ini, Bapak-Ibu sekalian, ini yang banyak mempengaruhi Imam Syafi'i kecil. Imam Syafi'i kecil ini banyak dipengaruhi seorang ibu yang sangat kuat mendidik anaknya. Usia keturunan Quraisy Mekah. Usia 7 tahun sudah hatam Al-Quran. Usia 10 tahun sudah hatam Muwatta Malik. Kitab hadis yang tebal, ribuan hadis, dihafal, dilalap oleh Imam Syafi'i. Usia 15 tahun, dia ditunjuk sebagai mufti kota Mekah. Mufti kota Mekah, bayangkan 15 tahun Bapak sekalian. Anak kita, usia 15 tahun itu bisa apa? Ini Imam Syafi'i, 15 tahun karena kecerdasan ilmunya yang luar biasa, hafalan yang luar biasa, sudah direkomendasikan jadi mufti. Kemudian disekolahkan oleh ibunya di Madinah, berguru ke Imam Malik. Kemudian Imam Malik, karena sebelum berguru ke Imam Malik itu sudah menghatamkan hadis karangan Imam Malik, Maliki. Kemudian dikirim oleh ibunya untuk belajar ke Irak. Ibunya mengatakan, "Hei kamu Syafi'i,
kamu saya kirim ke Irak. Jangan sampai pulang sebelum kamu jadi orang, sebelum kamu jadi orang pintar, sebelum kamu jadi ulama. Nanti kita ketemu di akhirat saja, kata ibunya, luar biasa. Kita ketemu di surga, kita ketemu di akhirat. Kamu berangkat ke Irak, belajar di sana, sebelum kamu jadi ulama, sebelum kamu jadi orang pinter, kamu jangan temui ibu, kita akan ketemu di surga nanti, di akhirat nanti, insya Allah. Luar biasa, semangat dan artinya spirit dari ibunya luar biasa. Nah, kemudian singkat cerita Bapak Ibu sekalian, Imam Syafi'i menjadi ulama terkenal di Irak. Suatu ketika ada rombongan haji datang, diceritakan dalam sebuah literatur, sebuah buku, ada rombongan haji datang ke Mekah. Kebetulan ibunya Imam Syafi'i juga sedang berhaji. Mereka dalam ceramahnya, mereka menyebut Imam Syafi'i, kemudian mengutip fatwa Imam Syafi'i dan sebagainya. Ibunya bertanya, "Hei, siapakah Imam Syafi'i itu?" Ditanya, Imam Syafi'i adalah ini. Dia dulu berasal dari Mekah, sekarang jadi ulama panutan kami. Ibunya mengatakan, dia adalah anak saya. Dia adalah anak saya. Bilangi ke Syafi'i. Suruh pulang, suruh ketemu, sudah boleh pulang. Boleh pulang, ketemu ibu, silakan. Nah, kemudian Syafi'i berangkat dari Irak, pamitan ke masyarakatnya. Biasa orang yang mau pamitan, mau pergi meninggalkan Irak, seorang tokoh meninggal Irak, masyarakatnya mengumpulkan harta Bapak Ibu sekalian. Ada yang nitipkan onta, nitipkan uang dan sebagainya. Terkumpullah 100 ekor unta dengan bawa uang yang cukup banyak. Sampai tapal batas Mekah, perbatasan Mekah, Imam Syafi'i mengutus asistennya. Syafi'i sudah datang Bapak sekalian. Kalau kita bertamu, kita ingin bertamu, kita tidak boleh dadakan, kita tidak boleh mendadak. Kita kasih tahu, telepon teman kita, telepon tuan rumahnya. Tujuannya apa? Agar dia siap-siap, mungkin menyambut kita atau bagaimana. Jangan sampai kita mendadak datang, terus dia kita bikin malu, kita bikin tidak enak karena tidak menyambut tamu dengan selayaknya. Nah, Imam Syafi'i menginginkan memberitahukan ibunya dulu bahwasanya anaknya sudah datang. Ketika ketemu ibunya, utusan Syafi'i ini ketemu ibunya, ditanya, disampaikan, Ibu, Syafi'i sudah hampir datang, sudah di perbatasan Mekah. Ibunya bertanya, Syafi'i bawa apa? Syafi'i datang bawa apa? Oh, Masya Allah, Syafi'i luar biasa. Dia bawa onta, bawa uang banyak, bawa harta banyak. Ibunya marah-marah. Saya tidak menginginkan Syafi'i datang dengan membawa harta. Bilangi Syafi'i, suruh kembali ke Irak lagi, tidak boleh ketemu ibu. Ditutup pintunya, dan kemudian utusan tadi itu kembali menemui Syafi'i. Bagaimana? Ibu saya bilang apa tadi? Diceritakan bahwasanya ibu kamu tidak mau menerima karena kamu bawa harta. Kata Imam Syafi'i, kamu salah. Seharusnya kamu bilang saya bawa buku. Akhirnya hartanya disedekahkan kepada penduduk Mekah dan kemudian dibilang datang lagi utusannya, bilang Syafi'i datang membawa buku. Akhirnya diterima Bapak Ibu sekalian dan menjadi bertemu dengan ibunya. Padahal dulu ibunya mengatakan tidak boleh pulang sebelum menjadi ulama. Tapi namanya ibu tentu perasaannya beda, ingin ketemu anaknya, apalagi melihat anaknya sudah sukses. Bapak Ibu sekalian, ini Imam Syafi'i meninggal di Mesir. Tadi dari Irak pindah ke Mesir, dan di Mesir
mengajar dan berfatwa dan lain sebagainya, akhirnya meninggal di Mesir tahun 204, usianya 54 tahun saja. Ini madhab yang kita anut Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali petuah-petuahnya, banyak sekali syair-syair Imam Syafi'i, berguru kepada gurunya, berguru, Imam Syafi'i berguru, kemudian nasihat gurunya bagaimana, banyak syair-syair, buku-buku karangan Imam Syafi'i, dan sebagainya, Al-Hujjah. Kalau Bapak Ibu sekalian ingin mendalami madhab Syafi'i, banyak sekali kitabnya yang bisa kita pelajari. Imam Syafi'i di Mesir, dan inilah kuburannya Bapak Ibu sekalian. Madhab, salah satu madhab yang 4. Baik, berikutnya, slide berikutnya kita lihat. Han Khalili, tempat belanja. Nah ini kalau biasanya kalau berwisata selalu diajak ke tempat belanja di sini. Lanjut. Waktunya masih cukup, Dr. Fitri? Sudah jam 9 lebih, mungkin bisa dipercepat. Baik, saya percepat. Lihat gambarnya saja nih, Alexandria. Ini ibu kota Mesir sebelum Kairo. Dulu di sini kotanya lebih indah dan banyak pemandangan yang menarik. Di Alexandria ini terdapat perpustakaan terbesar di Mesir. Gedung pemerintah Mediterranean, Alexandria. Di sini juga ada istana Raja Farouk, raja penguasa Mesir sebelum yang terdahulu, sebelum Husni Mubarak, penguasa-penguasa pertama. Lanjut slide-nya. Ini benteng pertahanan Mesir, pertahanan laut dari serangan musuh yang mengancam dari laut tadi bentengnya. Terus ini istana Raja Farouk. Lanjut. Bendungan Aswan. Nah ini Bapak sekalian, ini penting untuk kita ketahui, bendungan Aswan. Mesir membangun bendungan ini sudah puluhan tahun yang lalu. Dulu Amerika sudah ada ikatan MOU dengan Amerika untuk membangun bendungan ini, tapi ternyata Amerika membatalkan. Lalu Mesir kemudian menjalin hubungan dengan Uni Soviet waktu itu, dan bendungan ini dibangun atas kerjasama dengan Mesir dengan Uni Soviet. Bendungan ini Bapak-Ibu sekalian menampung jutaan kubik air Sungai Nil. Kalau tidak dibendung seperti ini, Mesir bisa tenggelam. Makanya dibuat bendungan ini agar airnya tetap ada dan bisa diatur sesuai kebutuhan. Pintu airnya dibuka 1, 2, atau 3 sesuai kebutuhan irigasi, kebutuhan masyarakat penduduk Mesir. Tidak dibuka semua pintu airnya. Kalau dibuka semua, Bapak-Ibu sekalian, itu langsung jebol. Airnya les masuk Sungai Nil, menenggelamkan Mesir. Nah ini bendungan raksasa, salah satu bendungan besar yang ada di dunia adalah bendungan Aswan. Di sini dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Karena air Sungai Nil ini tidak ada sat-satnya, tidak ada sat, apa bahasa Indonesia, tidak ada kering-keringnya. Selalu
mengalir terus. Ustaz, Tidak ada putus ya Ustaz. Jadi dibuat bendungan seperti ini luar biasa, pertaniannya maju, airnya minum air di sini tersedas. Aduh. Halo. Halo Ustaz. Ya. Baik, itu bendungan Aswan Bapak-Ibu sekalian yang terhubung dengan Sungai Nil. Lanjut ke gambar berikutnya, Luxor. Luxor ini adalah ibu kota Mesir, ibu kota kerajaan Fir'aun pada saat itu. Selama 3000 tahun lamanya, kerajaan Fir'aun, dinasti Fir'aun ini berkantor di Luxor sini. Banyak peninggalan, patung-patung atau replika yang menggambarkan raja-raja Fir'aun pada saat itu adanya di Luxor. Indah dan menarik sekali Bapak sekalian. Dilanjutkan pada slide terakhir ya. Ya. Selanjutnya Bukit Tursina. Bukit Tursina ini adalah bukit yang dulu Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa dalam Al-Qur'an disebut kalimullah, yaitu nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa ketika akan menerima wahyu, Nabi Musa memohon pada Allah, qala rabbi arini andur ilaik. Ya Rabb, ya Tuhanku, arini, tunjukkan bentukmu, tunjukkan wujudmu ya Allah. Arini andur ilaik, saya ingin melihat engkau. Tapi dijawab oleh Allah apa? Qala lan tarani. Kamu tidak akan melihatku, wahai Musa. Walakin undur ilal jabal. Tapi lihatlah kepada gunung itu. Tengok gunung itu. Ayo, Walakin undur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Setelah Nabi Musa melihat gunung, melihat bukit itu, tiba-tiba gunung hancur. Nabi Musa pingsan, kemudian bertasbih. Kemudian bahwasanya Allah itu bisa dilihat nanti di akhirat, nanti di hari di Bukit Tursina inilah kemudian kembali ke Mesir. Setelah keluar dari Mesir dikejar oleh tentara Mesir kepada Fir'aun laknatullah alaihi. Demikian Dr. Fitri paparan tentang ini Mesir. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi yang punya hobi berjelajah, punya hobi traveling, maka ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan. Kalau kita ngikuti tour guide Bapak Ibu sekalian, kadang ceritanya tidak menyentuh kepada aspek agama. Sentuhannya itu kadang sentuhan kepada apa ya? Kepada sisi travelingnya saja. Tidak didekatkan kepada sentuhan agama dan sebagainya, dikaitkan dengan sejarah yang semestinya kita sebagai umat Islam itu
mengetahui bagaimana sejarah dalam Al-Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustadz Iqbal. Sungguh luar biasa menarik. Ini beberapa chat dari peserta takjub ya, takjub subhanallah. Mesir banyak menyimpan sejarah. Semoga anak saya bisa belajar ke Al-Azhar. Ini dari Pak Ahmad Nur. Nah, ini Ustadz mungkin bisa dijelaskan untuk kuliah di Mesir itu persiapannya apa dan mungkin fasilitas apa ya yang diberikan pada mahasiswa dan mungkin cara-cara untuk bisa sampai ke sana. Dan juga beliau mohon doanya agar putranya bisa kuliah di Mesir. Baik. Nah, ini ya, monggo Ustadz langsung. Kuliah di Mesir, kalau kita sudah kuliah di sana, itu pertama sana kuliah gratis. Kuliah gratis, dan kalau dapat beasiswa nanti dapat asrama, dapat uang makan. Ini kalau sudah kuliah di sana. Di Mesir, Bapak Ibu sekalian, hanya diperbolehkan mengambil jurusan agama saja. Untuk orang-orang yang dari Asia Tenggara atau dari negara-negara Muslim, diperbolehkan hanya mengambil jurusan agama, usuluddin atau tafsir hadis, akidah, bahasa Arab, kemudian fikih atau syariah, usul fikih, kemudian ya gitu-gitu sekitar materi-materi itu yang diperbolehkan. Kalau ingin mengambil kedokteran, ngambil matematika, ngambil fisika, komputer dan sebagainya ada, tapi bayar mahal. Nah, sekarang cara masuk ke Al-Azhar adalah dengan melalui tes. Diadakan di UIN seluruh Indonesia. Misalnya kalau yang tempat tinggalnya di Surabaya, UIN Surabaya. Kalau di Jogja, UIN Jogja. Kalau Jakarta, UIN Jakarta. Setelah dilatih dengan tajwid yang benar, kemudian pengetahuan tentang ulumul Quran, ilmu Al-Quran secara basic, secara dasar-dasarnya saja. Terus apa tentang sejarah Islam, itu aja paling. Nggak banyak yang di ini. Tentu seperti tata cara sholat dan doa itu juga menjadi salah satu materi tes yang diujikan. Harus hafal Quran, Ustadz? Tidak harus. Tidak harus. Tapi nanti ketika sudah masuk, hafal Quran menjadi syarat. Kalau dulu itu harus 30 juz, tapi akhir-akhir ini cukup 8 juz saja. Jadi tahun pertama 2 juz, tahun kedua 4 juz. 4 juz ini 2 tambah 2, nyambung, yang diujikan 4 juz. Tahun ketiga tambah 2 juz lagi, diujikan 6 juz. Tahun keempat 8 juz. Dulu ketika penerapan kurikulum Al-Quran 30 juz, yang paling banyak nggak lulus itu mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia, seluruh materinya lulus, tinggal Quran saja, nggak lulus. Tahun depan ngulangi, nggak lulus lagi. Padahal dari semua SKS itu sudah diselesaikan, sudah lulus semua, hanya tinggal satu materi saja, tinggal satu SKS, Al-Quran. Tidak lulus, tahun depan tidak lulus lagi, ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 12 tahun, gara-gara satu Al-Quran saja. Nah, sekarang begitu dirubah cukup 8 juz saja, sekarang gampang, mudah. Semua lulusan Al-Azhar itu sudah pasti hafal 8 juz, itu minimal 8 juz, sudah bisa untuk ngimami, sudah bisa untuk
dakwah, sudah bisa untuk ngajar dan sebagainya dengan bekal 8 juz. Ya. Demikian, Dok. Oke. Subhanallah, dan beliau ini Pak Ustadz Wendel anu ya 30 juz kamilan, Masya Allah. Kiatnya gimana Ustadz bisa hafal 30 juz? Hafalkan, Mbak. Ya, ini pertanyaan selanjutnya Ustadz. Dari Bu Dr. Heni Tristantini Klaten, ini sangat tertarik dengan materi kita kali ini dan bertanya untuk penduduk asli Mesir itu dari suku apa? Apakah lebih cenderung ke suku Arab atau Afrika? Kemudian yang kedua, pendidikan di Al-Azhar ini mengarah ke Syiah atau Sunni untuk sekarang ini. Karena tadi kan dijelaskan awalnya dari Fatimiyah itu yang ya, monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Penduduk Mesir ini adalah keturunan Arab. Jadi Afrika itu ada dua. Afrika yang kulit hitam, Afrika kulit hitam, non-Arab, dan Afrika yang kulit hitam dan putih Arab. Contoh, Afrika yang kulit putih itu Mesir. Afrika yang kulit hitam Sudan. Sudan ada dua, Sudan Arab dan Sudan non-Arab. Nah, khusus Mesir, pertanyaan tadi itu, Bapak Ibu sekalian, penduduk Mesir itu adalah penduduk Arab. Penduduk Arab. Maka pada zaman Umar bin Khattab, ketika pembebasan penaklukan kota Mesir oleh Amr bin As, itu dengan mudah, gampang sekali karena masih satu etnis, satu ras, sama-sama Arabnya, sama-sama bahasanya. Beda dengan Romawi. Romawi ini orang Eropa yang menjajah Mesir. Begitu Islam datang, diterima dan senang hati. Nah, ini yang pertama, pertanyaan pertama. Yang kedua, dulu Mesir dikuasai oleh dinasti Fatimiyah itu sejak tahun 970 sampai 1168. Tahun itu aja. Setelah itu disingkirkan, dinasti ini kemudian dikalahkan oleh dinasti berikutnya, yaitu Ayyubiyah, dari dinasti Ayyubiyah. Setelah Ayyubiyah masuk sampai sekarang ini, dominasi paham Syiah dihilangkan, lenyap, dibuang jauh-jauh. Karena dalam pemahaman itu jauh sekali antara Syiah dengan Sunni. Lah, Mesir itu Sunni, Mesir itu aliran Sunni, Bapak Ibu sekalian. Aliran Sunni, paham Sunni seperti kita di Indonesia ini bermadhab Syafi'i. Jadi dinasti Fatimiyah ini berkuasa hanya sebentar saja, unsur-unsur Syiahnya itu dibersihkan, masuklah pemahaman sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, Dok. Bapak, selanjutnya ini menyapa Dr. Undari dari Kalimantan. Baru pertama ikut kajian ini dan semoga nanti bisa traveling beneran. Kemudian dari iPhone ini, semoga sehat-sehat selalu. Kemudian dari Bu Sri Hanum, selain Kairo dan Alexandria, kota-kota yang menjadi kota sejarah Nabi, apa saja Ustaz yang di Mesir? Yang di Mesir, ya. Yang di Mesir. Yang di Mesir itu ya Kairo, Alexandria, Tursina tadi. Kemudian kalau di Mesir hanya itu tempat-tempat wisata yang terkait dengan sejarah Nabi. Kalau tempat wisata banyak sekali, tidak sempat disebutkan semuanya di sini. Ada Hurghada, ada tempat pantai kayak Bali itu ada di sana. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu ke negara lain ada di Turki nanti. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga Dr. Undari
yang sudah bergabung jauh dari Kalimantan. Ya. Ini pertanyaan lagi, adakah biro travel dari Kairo ke Luxor nih? Nah, Ramadan. Ada. Kalau Bapak Ibu ingin traveling, mendapatkan pendampingan yang baik, bergabung bersama kami. Kebetulan di tempat kami Nur Ramadan, kami ada tim pembimbing, tim ustadz yang lulusan Timur Tengah, lulusan Madinah, lulusan Mesir, Al-Azhar, lulusan mana lagi ada Yaman. Kalau mereka pertama dari sisi bahasa sudah menguasai, pengalaman mereka sudah pengalaman hidup di sana. Ini nilai atau poin plusnya di situ. Nah, kalau ingin mengendaki perjalanan, insya Allah ada kita siapkan paket-paket yang menarik ke Luxor atau ke Kairo tadi. Kalau Kairo ke Luxor itu jaraknya jauh. Naik kereta sekitar 10 jaman, 10 jam lebih. Naik kereta malam, kereta cepat 10 jaman lebih. Nah, ini kalau Bapak Ibu diberikan kelonggaran rezeki, kelonggaran waktu, kelonggaran rezeki, dan ada keinginan, kita siap insya Allah membersamai Bapak Ibu sekalian. Siap diundang juga. Ya, lanjut Ustadz, ini ada pertanyaan ini dari Ana. Bule Ana ini adik saya, Ustadz. Mengapa orang Mesir memanggil temannya dengan Habibi? Mengapa orang Mesir memanggil temannya dengan panggilan Habibi? Walaupun ke Habibi, Habibi kalau diterjemahkan bahasa kita letterlock itu apa? Habibi, kekasihku, gitu Mbak ya. Kekasihku. Tapi kalau bahasa Arab, bahasa harian mereka, ya Habibi, itu bahasa kecintaan, bahasa akrab, bahasa penghormatan. Ya Habibi, menghormati, menyanjung, bukan bahasa apa ya, laki sama laki senang, bukan seperti itu, tapi sebagai ungkapan rasa simpatinya kepada dia. Ya Habibi, kemudian digandeng tangannya. Kalau di sana gandengan tangan biasa, ada aib. Habibi itu panggilan halus, sapaan halus untuk orang Mesir ataupun orang Arab lain. Di Arab Saudi, Bapak sekalian, kalau yang sudah pernah ke sana, kita percakapan dengan orang Arab, kalau sudah akrab biasanya ya Habibi, finroh, ya Habibi, pergi kemana kamu? Ya Habibi. Ungkapan biasa, bukan ya Habibi, saya cinta padamu. Ini sayangku, bukan antara laki dengan perempuan. Ya, selanjutnya ini untuk peluang beasiswa di Al-Azhar, apakah perempuan juga bisa, Ustaz? Peluang untuk Al-Azhar laki dan perempuan. Laki bisa, perempuan bisa. Tapi lebih baiknya itu punya basic pengetahuan agama tadi itu. Minimal paham ketika diajak dialog, paham na'am dan la, minimal itu. Na'am dan la itu mengerti iya dan tidak. Terus jalan lurus,
Kalau jalan lurus misalnya kalau di Al-Qur'an siratal mustaqim, bukan seperti, tapi bahasa Arab yang minimalis itu sudah bisa di situ. Di Kairo Bapak-Ibu sekalian, kuliah laki perempuan itu dipisah, tidak campur. Ada kampus laki, ada kampus perempuan, jauh tempatnya. Tidak campur aduk seperti di tanah air. Tanah air itu kan kalau masuk kampus laki perempuan campur, baik itu di kampus agama ataupun kampus umum campur. Kalau di Mesir dipisah, ada kuliatul banat dan kuliatul banin. Kuliatul banat itu adalah kampus kuliah untuk perempuan mahasiswi, dan kuliatul banin itu kuliah untuk mahasiswa. Tapi di sana harus pandai-pandai menjaga pergaulan antara mahasiswa dan mahasiswi, harus pandai menjaga pergaulan. Yaitu tadi dibentengi dengan basic yang kuat dan bagus tadi itu sebelum berangkat. Dan ini untuk kebiasaan pakaian untuk perempuan itu apakah sadar biasa di sana atau gimana? Beda kebiasaan wanita tidak pakai cadar, biasa di sana. Bahkan Mesir itu kalau di ibu kotanya itu seperti Jakarta. Lah, kalau di daerah-daerah seperti ada namanya Universitas Al-Azhar, cabang Mansuro, cabang Damanhur dan sebagainya, banyak mahasiswa kita di sana itu hidupnya di kampung dan lebih islami hidupnya itu. Lebih islami dan terjaga betul. Beda dengan di Kairo. Kalau Kairo itu terlalu kota karena dulu adalah bekas jajahan Mesir, jajahan Prancis. Banyak peradaban ini yang luar seperti Prancis itu mempengaruhi gaya hidup mereka. Ini pakaian wanita tidak bercadar, tapi pakaian muslimah. Pakaiannya nutup aurat. Pakaian kalau yang Islam kuat banget. Itu kalau di Mesir. Pakaian laki-laki itu tidak pakai gamis. Beda dengan Saudi. Kalau Saudi pakaiannya gamis. Kalau di Mesir pakaian biasa seperti kita. Mungkin kalau ke masjid pakai gamis. Orang-orang tertentu yang masih menjaga berbagai Arab Mesir, mereka banyak menggunakan gamis, baju. Ya. Untuk biaya hidup, top, baju gamis itu biaya hidup murah sekali, $50 cukup. $50 itu sekitar berapa, 750 itu sudah cukup untuk makan, untuk sewa tempat, sewa rumah, misalnya barengan patungan sama teman-teman, itu cukup dengan $50. Ini saya bilang murah karena saya bisa membandingkan. Pernah hidup di Sudan. Di Sudan itu dengan $50 yang sebelumnya cukup di Mesir, begitu sampai Sudan itu tidak cukup. $75-100 baru cukup. Lebih mahal. Negaranya taraf hidupnya lebih miskin, negaranya lebih miskin. Ininya tinggi, biaya hidupnya tinggi, sehingga di Mesir ini apa-apa murah. Dan kalau sudah kuliah di sana, sudah minum air Sungai Nil, itu betah di sana. Nggak pulang bertahun-tahun itu betah, sudah kerasan sekali. Ya. Selanjutnya untuk ini Ustadz,
situs atau sejarah Nabi Yusuf, apakah sampai sekarang ada yang bisa kita jelajah? Nabi Yusuf, Ya. enggak ada. Nggak ada ya. Enggak ada. Ya, kemudian ini harapan untuk semoga bisa mengunjungi Mesir, kemudian salam kenal dari Pak Ahmad Nur yang tadi menginginkan putranya untuk ke Al-Azhar ya. Kemudian, Terima kasih Pak Manur. ya, ini juga dari Gasa from Google. Ini terima kasih Ustadz, jadi punya gambaran untuk apabila nanti anaknya kuliah di sana. Kemudian ini dari Mbak Iin tadi yang tahun 2019 berkunjung ke Mesir, menanyakan untuk lokasi ketika Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah di Gunung Sinai itu, apakah di Saint Katrina atau di mana? Saint Catherine ya, di Saint Catherine. Ya. Di Saint Catherine, di puncaknya kebetulan dulu sempat ketika ada wisata ke sana sempat naik ke Saint Catherine, teringat seperti naik di Jabal Nur di Mekah, Gua Hira. Jadi kalau di Gua Hira itu berangkat malam hari, berangkat jam 2 atau jam 3, nanti menjelang subuh itu sudah nyampe di situ. Setelah sholat subuh di atas di Gua Hira, kemudian melihat pemandangan di Mekah, pagi harinya turun ke dari atas puncak Gua Hira ke bawah sama di Saint Catherine di Bukit Tursina ini berangkat malam hari tentu sudah istirahat dulu, dipersiapkan visinya karena naik nanjak cukup jauh, baru sampai di atas menjelang subuh melihat ke ini. Setelah subuh baru Nabi Musa menerima wahyunya, firman dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk Bukit Tua itu apakah di Sinai atau Bukit Zaitun di Palestina? Kalau Ustaz. Bil Muqaddas itu ya. Ya. Lembah sekeliling Bukit Tursina itu. Oh iya. Ya. Terus terakhir ini iklim Mesir, Ustaz. Untuk iklim. Oh ya, iklim Mesir ada empat musim. Ada musim dingin seperti sekarang ini, Desember sampai Februari kalau tidak salah ya, itu sudah musim dingin. Putus-putus. Setelah musim dingin, nanti ganti musim ini. Sebelum musim hujannya sebentar saja. Terus musim seminya itu tidak seperti di Eropa. Musim semi ini adalah perubahan dari musim dingin menuju ke musim berikutnya. Nah itu ada 4 musim. Kalau musim dingin enak sekali di Mesir itu. Malamnya panjang, siangnya pendek. Jadi siangnya itu bangun tidur. Biasanya kalau malam itu kan tidurnya lama sekali, pagi masih nyambung tidur lagi, bangun-bangun sudah jam 10. Jam 10 nanti baru beraktivitas sebentar, kuliah dan sebagainya, tahu-tahu sudah maghrib. Terus tidur lagi, enak. Kalau musim dingin seperti bulan-bulan sekarang ini, enak sekali kalau di daerah yang ada musim dinginnya.
Nah, tapi sebaliknya musim panas luar biasa, keluar dari rumah, keluar dari kediaman itu menghadapi cuaca sampai 45 derajat, 49 derajat cuaca pada saat musim panas. Ini ada tentang musim-musim yang ada di Mesir. Ya. Ini untuk kantor Nur Ramadan ini gimana saja ini? Ada yang lain? Kantor Ramadan alamatnya Di Jogja. ada di Jogja, ada di Jakarta, di Surabaya, kantor pusat di Jogja. Bisa nanti masuk ke websitenya Bapak Ibu sekalian, di googling Nur Ramadan, www.nurramadan.com, nanti akan muncul informasi-informasi terkait ini. Perlu kami sampaikan, Nur Ramadan ini Bapak Ibu sekalian bergerak di umroh dan haji. Tapi hasilnya adalah untuk kegiatan dakwah, kegiatan pesantren. Hasilnya disalurkan ke pesantren Hamalatul Quran Jogja, Taruna Al-Quran Jogja, Sleman, Hamala tadi Bantul, Taruna Al-Quran di Sleman, dan Wadi Mubarak di Bogor, di Sarwa. Tiga-tiganya ini adalah Pondok Tahfidz Al-Quran. Pondok Tahfidz Al-Quran. Jadi kami mengambil meniru satu konsep. Jadi hasil dari penyelenggaraan umroh dan haji ini kita bagi 3. Sepertiganya, satu bagiannya dimakan tentunya untuk karyawan, untuk para pekerja, para pengelola, sepertiga lagi dicadangkan untuk modal, sepertiga lagi disedekahkan, diberikan ke pondok. Dan ini adalah sebagaimana konsep dagang yang dulu dijalankan oleh Utsman bin Affan. Kenapa dulu Utsman bin Affan itu dagangannya, bisnisnya itu melejit dan jadi kaya raya. Selain karena takdir, Utsman juga menerapkan konsep tadi. Hasilnya tidak dimakan semuanya, juga tidak disimpan semuanya, dibagi 3 seperti itu. Alhamdulillah dengan cara ini kok sampai sekarang sudah cukup lama dikelola oleh teman-teman, cukup ini eksis dan banyak dukungan, doa-doa dari santri, dari masyarakat, luar biasa bisa bertahan sampai sekarang ini. Jadi ini amal usaha sosial Bapak Ibu sekalian. Banyak ustadz-ustadz yang kita rekrut, ustadz yang punya basic agama yang kuat, dengan baik dalam pendampingan ibadahnya, mereka kita ajak bergabung di lembaga ini. Ya. Demikian, Dok Fitri. 2 jam tidak terasa sudah kita lalui bersama malam hari ini membahas Mesir, dan semoga apa yang kita dapatkan malam ini bisa 2 jam ya. 2 jam ya. Ya, terima kasih. Ustadz, mungkin ada close statement sebelum kita akhiri. Ditutup dengan doa, Dok. Oh ya, enggak Ustadz, yes. Mohon Bapak Ibu mengaminkan. Demikian ya. Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bersama-sama dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian terjaga oleh Allah dan selalu sehat di musim yang
serba sulit seperti ini, mari kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan pada Dr. Fitri. Oke. Jazakumullah khairan katsira Ustadz. Ini beberapa yang hadir mungkin Ustadz kenal. Ada Ustadz Budiman Mustafa. Ada Assalamualaikum Ustadz Budiman. nyimak nggak ini? Assalamualaikum. Ya, ketemu di sini akhirnya. Mungkin ada Bu Dr. Betty. Dr. Betty. Ya, ada Dokter, teman-teman. bagaimana kabar Dr. Betty? Ini refreshing COVID beliau. Masih di Solo, Dok? Oh, enggak jiwa. Kemudian Oh. terima kasih teman-teman alumni Sendowo. Ini kemudian dari Yayasan Amal Insan Mulia, dari grup virtual traveling. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga bermanfaat forum kita pada malam hari ini. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Misol. Dan insya Allah semoga masih ditunggu waktu dan ilmunya untuk pertemuan-pertemuan mendatang mungkin dengan destinasi yang lain, ke Eropa atau ke yang lain. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu teman-teman semua. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan apa yang kita dapatkan malam ini bisa menjadi sejenak rileks ya dari kondisi kita yang memang baru diuji oleh Allah saat ini. Terima kasih sekali lagi dari saya sebagai host dan penyelenggara. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga ke depan lebih baik dan terima kasih juga kepada IKADI Kulon Progo, Ikatan Dai Kulon Progo yang sudah memfasilitasi pertemuan kita pada malam hari ini. Dari saya banyak salah, mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Dok. Ye, makasih Ustadz. Yeah. Oleh-olehnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah.